Hai teman-teman, aku Aulia, mahasiswa baru yang masih sering banget kangen nangisin masa-masa SMA. Menurutku masa SMA tuh masa yang paling menyenangkan, dimana kita bisa belajar, bermain, ketemu teman-teman tiap hari. Dimana momen-momen indah nggak bakal bisa keulang dua kali. Sesimpel, hal yang kita lakukan di kelas 10 nggak bakal bisa sama rasanya ketika kita lakukan di kelas 11. Menikmati waktu dan menghargai waktu itu penting banget. Tapi sering disepelekan oleh beberapa orang karena waktu nggak bakal bisa keulang dua kali dan ujung-ujungnya hanya terjadi penyesalan deh. Sebelum kalian tahu lebih dalam tentang topik yang akan aku bawakan kali ini, aku punya sedikit cerita tentang pengalaman aku. Saat aku kelas 12, di mana kegiatan sekolah tuh lagi sibuk-sibuknya. Aku persiapan demisioner OSIS, harus try out tiap malam, harus tetap belajar agar tetap stay ranking dan lolos eligible, harus hangout sama teman-teman karena ini tahun terakhir kita, dan gak lupa juga untuk jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Saat itu pikiran aku cuma satu, gimana caranya agar bisa balance antara main dan belajar. Gak gampang sih, tapi aku memprioritaskan diri aku sebagai siswa, yaitu belajar dan menomorsatukan kebahagiaan aku. Maka dari itu, penting untuk kalian tahu topik yang akan aku bawakan kali ini, yaitu pentingnya menghargai dan menikmati waktu kalian semasa SMA, agar kalian bisa menikmati, menghargai, serta manage waktu sebaik mungkin. Beberapa dari kalian pasti banyak yang bertanya-tanya dan setuju dengan statement ini. Jadi anak sekolah tuh pusing tahu, penuh aturan. Enakan juga jadi anak kuliah, bebas ngapain aja. Guys, sebelum melewati ini semua, aku juga setuju banget dengan statement itu. Tapi setelah aku jalanin, ya gak sepenuhnya seru juga. Karena dengan adanya kata bebas tersebut, makin banyak resiko dan tekanan yang akan kita ambil. Maka dari itu, penting untuk kalian untuk menghargai dan menikmati waktu, karena ini merupakan masa transisi kalian dari masa remaja dan dewasa, serta menjadi penentuan masa depan kalian. Aku juga punya beberapa alasan, seperti yang pertama, meminimalisir resiko. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Yang kedua, sebagai wadah pembelajaran. Pengalaman positif maupun negatif yang terjadi pada kalian sekarang menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan pembelajaran hidup. Dan yang ketiga, penentuan masa depan dan karir. Apa yang kalian lakukan saat ini dengan kalian menghargai waktu kalian di bangku sekolah, kalian bisa memaksimalkan dan menemukan jati diri kalian serta menentukan masa depan dan karir kalian ke depannya. Setelah kalian mengetahui apa saja alasan-alasannya, aku punya tips gimana caranya manage waktu SMA. Yang pertama, tentukan prioritas. Sebagai seorang siswa, dan seperti yang aku ceritakan di awal bahwa aku tuh pengen banget balance antara main dan belajar, aku sebagai siswa juga menomorsatukan yaitu belajar. Karena dengan begitu aku membuat to-do list apa saja yang setidaknya menjadi prioritas diri aku dan membuat diri aku yang menjadi bahagia. Terus yang kedua, pilih aktivitas. Ikut lomba dan organisasi itu sangat dianjurkan. Tapi balik lagi, apakah kegiatan tersebut sehat atau tidak sehat untuk diri kita? Karena jika kalian mengikuti aktivitas yang tidak sehat untuk diri kalian, itu hanya membuang-buang waktu dan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, let it flow. Yap, benar, jalanin aja. Kenapa jalanin aja? Ya, percaya sama diri kalian. Dengan kalian menikmati dan menghargai setiap momen yang ada di dalam hari-hari kalian bisa lebih menghargai waktu-waktu tersebut dan memaksimalkan setiap momen yang ada dalam diri kalian. Ingat ya, tujuan kalian sebagai siswa lagi-lagi belajar. Jangan pernah kepikiran kayak, kayaknya main-main aja deh, kan ini juga tahun terakhir jadi siswa, kayaknya juga ngapain sih belajar. Guys, coba pikirkan lagi, ketika kalian sedang berpikir seperti itu, banyak teman-teman kalian di luar sana yang sedang berusaha keras menyiapkan masa depan mereka. Dengan begitu, kalian hanya membuang-buang waktu dengan overthinking, dan apakah dengan seperti itu mimpi kalian akan terwujud? Tentu tidak, karena mimpi itu harus diperjuangkan. Jadi kesimpulannya, lakukan dan coba attract hal-hal positif ke diri kalian. Coba hal-hal yang bermanfaat,
keluar dari zona nyaman dan menemukan jati diri kalian sekarang. Mencoba hal-hal baru dan gagal itu nggak apa-apa karena waktu adalah investasi pengalaman. Lebih baik berusaha keras sekarang daripada harus menyesal di masa depan.